Shalom Youth Regeneration. Balik lagi Shalom. kita bertemu kembali di ibadah online Youth Regeneration pada hari ini. Saya bersyukur tapping hari ini itu hanya bagian terakhir karena minggu depan kita akan sama-sama bersama-sama beribadah di tempat ini ya. Dan ini hanya untuk pemberitahuan, sedikit pemberitahuan kalau minggu depan kita akan beribadah di tempat ini jam 1 siang. Hari Minggu jam 1 siang. Jadi untuk teman-teman Youth Regeneration yang sekarang ada di rumah, bersukacitalah karena minggu depan kita akan bareng-bareng ke tempat ini, bersukacita bareng-bareng. Oke? Kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan sebelumnya, mari kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Saya bersyukur Tuhan untuk hari ini dan berpuasa pekan. Setiap kami ada di tempat ini Tuhan, setiap kami ada di rumah, kami mereka ucapkan syukur kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di dalam kami tahu ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu yang membebaskan kami, melepaskan kami, memerdekakan kami. Hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan, bersyukur. Glory to God in the highest, for your great and gracious name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place, oh God. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Be glorified
be glorified and magnified, oh God, I will. One more time, say, oh God, oh God, I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship. Be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship. For one last name, oh, be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you.
sebentar Bapak kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami membawa persembahan kami yang terbaik. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, korban ucapan syukur. Biarlah ini Tuhan menyenangkan hati-Mu, sebab kami memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, ada nomor rekening sudah disediakan di layar kalian. Kita bisa transfer ke nomor rekening tersebut untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama kita akan puji Tuhan lebih lagi. Dari utara ke selatan, Bagi Allah dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud Saya mau dengar lebih kencang lagi, katakan tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat sampai selama-lamanya, amin. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau kembali lagi berikan pengumuman bahwa minggu depan kita akan mulai beribadah offline di tempat ini pada hari Minggu jam 1 siang. Mungkin teman-teman Youth Regeneration yang ada di rumah, yang rumahnya di sekitar Gensi, bisa sama-sama datang ke tempat ini untuk sama-sama kita beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan rencanamu
untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa kami, Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa bagi kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Kami tahu Tuhan, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita semua berdoa sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi. Biarlah sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Dan persiapkan Tuhan tanah hati kami supaya dapat menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk dituai oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kuasai waktu yang singkat ini. Dan sekali lagi Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang kami izinkan untuk berkuasa sebebas-bebasnya di tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kembali hari ini kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Dan kita harus tetap excited
pada event ini karena ini memang adalah keadaan yang cukup penting bagi Indonesia, di mana 76 tahun kita sudah merayakan kemerdekaan kita. Oke, dirgahayu Indonesia, merdeka. Terima kasih dalam Tuhan, teman-teman semua, selama 350 tahun kurang lebih Indonesia dijajah, baik oleh Belanda maupun Jepang. Nah, hal yang sama, hal yang serupa yang atau mirip-mirip terjadi juga atas bangsa Israel pada zaman itu. Pada waktu itu kalau Indonesia dijajah selama 350 tahun, bangsa Israel juga dijajah, tapi bukan di negaranya sendiri, di negeri orang, mereka diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun kurang lebih. Nah, teman-teman, hari ini kita bisa melihat karena kita masih dalam suasana kemerdekaan, kita akan berbicara tentang kemerdekaan yang sejati. Tapi saya beri tema khotbah hari ini adalah the loser mentality. Mental pecundang, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa saya beri judul khotbah seperti itu? Karena memang pada masa itu bangsa Israel betul-betul seorang pecundang, saya lihat. Ya, kita bisa melihat kebenaran firman Allah. Dengan cepat kita akan buka di kitab Keluaran. Ya, kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya, kita siapkan kebenaran firman Tuhan kita di kitab Keluaran pasal 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini maksudnya tanah perjanjian atau Kanaan. Di sini ada janji Tuhan yang telah diberikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan nabinya Musa, dan Tuhan mengatakan akan dituntun keluar dari Mesir. Mesir adalah tempat perbudakan mereka, ya. Kalau dituntun berarti ditemenin, dipimpin, diguiding, atau disertai lah bahasa simpelnya. Tuhan janjikan penyertaan. Selain itu Tuhan janjikan kebebasan. Tuhan janjikan kemerdekaan. Ya, harusnya mereka menerimanya dengan excited. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Setelah singkat cerita Tuhan berikan janji itu kepada bangsa Israel, Tuhan memilih Musa untuk diutus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sampai Tuhan buktikan kedahsyatan melalui ke-10 tulah, ya. Kita bisa lihat, dan sampai singkat cerita Firaun pun meluluhkan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi setelah dituntun keluar, saya menemukan ayat yang cukup janggal, saudara kasih dalam Tuhan. Di kitab Keluaran pasal 16 ayat kedua sampai ketiga. Beginilah firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini saya maksud dengan loser mentality. Mental pecundang. Kasih dalam Tuhan, visi Tuhan, destiny Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu indah, begitu luar biasa Tuhan sudah berikan. Kamu akan saya tuntun keluar dari perbudakan. Kamu saya akan bebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Kamu akan menduduki tanahmu sendiri. Ya, mereka mungkin waktu itu waktu mendengar berita itu dari Musa, mereka semangat, ya. Tapi begitu masuk kepada prosesnya, ya, mereka harus melewati padang gurun. Sebelum padang gurun dulu ada lagi pemilihan rute, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan pilihin rute yang gak dekat tapi jauh, karena mereka melihat mentalnya bangsa Israel gak siap untuk berperang. Jadinya Tuhan pilihin jalan berputar sama mereka. Kalau didapati hati mereka siap untuk berperang,
mereka sudah betul-betul punya mentalitas seorang pemenang, pasti Tuhan gak kasih jalan berputar. Tapi masalahnya mental mereka pada waktu itu belum siap. Nah, dari mana kita tahu kok belum siap? Nah, kita yang Keluaran 16 tadi ditandain, kita pindah dulu ke Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Padahal paling dekat lewat situ, sudah kasih dalam Tuhan. Teman-teman semua, paling dekat lewat jalur orang Filistin itu. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini lucu. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini kalimat terakhir di ayat 18 ini lucu teman-teman ya. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka menganggap dirinya mereka tuh sudah siap untuk berperang. Tetapi di ayat 17 Tuhan melihat hatinya tidak siap untuk berperang. Karena pada waktu itu Israel sedang menjadi bangsa pecundang, loser, ya kelihatan sekali kualitas mentalnya. Banyak ayat-ayat, ya kalau teman-teman nanti boleh searching di Google, ketik aja keywordnya Israel bersungut-sungut. Wah itu keluar sekali, banyak banget ayat Alkitabnya. Karena memang banyak gerutuan-gerutuan yang mereka naikkan kepada Musa, tujuannya kepada Tuhan. Mereka tidak mensyukuri bahwa ada sebuah fakta Tuhan akan memberikan sebuah tanah, sebuah daerah kepada mereka untuk ditempati, untuk ditinggali sepanjang masa sampai akhir hayat. Dan mereka akan dihilangkan dari status budaknya menjadi orang-orang bebas, orang-orang merdeka. Tetapi mereka tidak bersyukur dengan hal itu. Mereka tidak bisa respect atau menghormati atau menghargai tentang destiny Tuhan tersebut atas mereka, padahal bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan diri mereka sendiri sebenarnya. Ya, kan enak punya tanah sendiri, bisa memerintah sendiri, bikin kerajaan sendiri, nggak harus ikut apa maunya orang gitu kan. Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk aman. Cuma gara-gara ketemu padang gurun, padahal 400 tahun mereka statusnya budak, teman-teman. Bisa kita bayangkan, ini degradasi iman, degradasi mental nih teman-teman. Ya udah kelamaan diperbudak, akhirnya nyaman diperbudak. Gak apa-apalah diperbudak, dikasih makan. Nah yang lucunya itu, yang betul-betul menggambarkan mentalitas pecundangnya itu di Keluaran pasal 16 tadi teman-teman. Ya di ayat ketiga. Ini kalau bahasa sehari-hari di Keluaran 16 ayat 3 ini ngomongnya begini, Tuhan mendingan kami mati di Mesir. Kami mati dalam keadaan perut kami kenyang. Nah seperti itu kira-kira. Mereka lebih memilih tetap menjadi seorang budak, tapi perutnya kenyang, ada tempat tinggal, aman. Nah, ketimbang mereka menjadi orang merdeka. Dan di kalimat terakhir dari 3-nya, mereka bilang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh jemaah ini dengan kelaparan. Cuma gara-gara ketemu pergumulan, mereka langsung bersungut-sungut dan pengen kembali ke Mesir. Nah coba kita lihat dalam kehidupan kita. Mirip gak teman-teman? Kalau di gereja kita excited, pura-pura excited mungkin. Ya ataupun semangat karena pujiannya semangat. Kita di gereja bilang, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Banyak kan lagu-lagu gitu. Banyak lagu-lagu yang meneguhkan iman kita. Nah, di gereja kita semangat ketemu teman-teman kita semangat shalom. Tuhan Yesus berkati ya kalian semua. Wah, sepertinya rohani sekali. Tetapi begitu ketemu kehidupan sehari-hari, back to reality di weekday, ya bukan weekend. Weekend kan Sabtu Minggu, waktunya Tuhan. Weekday, Senin sampai Jumat kita menjadi the real me, kita menjadi pribadi kita sendiri. Dari hari Senin sampai Jumat ketemu orang yang itu kembali kepada rutinitas, ketemu teman di tempat kerja, ketemu mungkin customer yang cukup nyebelin, ya ketemu siapapun lah yang kita jumpai, ketemu dengan situasi keadaan yang memaksa kita harus belajar online, semuanya boring, bosen. Nah bagaimana kita bisa menyikapi semua hal itu?
dengan sungut-sungut kah? Atau kita masih tetap bisa berkata apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya akan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Apakah kita, seperti apa respon kita teman-teman? Silakan jawab di dalam hati kalian masing-masing. Nah, hari ini saya mau kasih tahu. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini semua diciptakan ada destiny Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti Tuhan memberi destiny, memberi tujuan, memberi goal, memberi visi kepada Israel, ya, bahwa mereka akan dituntun keluar, tadi kata kebenaran firman Tuhan di kitab Keluaran pasal 3. Tuhan akan menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir pertama. Tuhan akan menyertai mereka ketika dalam perjalanan. Dan yang ketiga, mereka akan dipelihara sama Tuhan. Itu janji Tuhan semua. Ya memang Tuhan gak secara detail ngomong, tapi harusnya karena mereka sudah diperlihatkan oleh 10 tulah, masa iya masih kurang? Tuhan membuktikan kebesaran dan kuasanya teman-teman. 10 tulah itu menggambarkan mujizat penyertaan Tuhan yang selama ini dari kecil, dari lahir kita dipelihara Tuhan sampai detik ini. Tapi cuma karena masalah sepele, cuma karena ada struggle, cuma karena ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan. Apa kebaliknya? Harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan kenyataan maksudnya. Itu semua membuat kita menjadi menggerutu, kita marah sama Tuhan. Kita udah mulai boring untuk melakukan hal-hal yang rohani. Buat apalah, toh Tuhan juga tinggal diam atas hidup saya. Kita selalu berbicara seperti itu. Kita selalu berbicara hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saya berdoa sama Tuhan, kalau saya dekat sama Tuhan, tapi doa saya cepat dijawab, saya mau. Tapi kalau doa saya, apa yang menjadi kemauan saya tidak terpenuhi, mendingan saya ganti Tuhan yang baru. Buat apa saya nyembah? Lah, ini yang lucu. Tuhan itu gak seperti itu. Kita itu harusnya udah gak punya hak di hadapan Tuhan teman-teman. Kita gak bisa menuntut hak apapun kepada Tuhan semestinya. Karena kenapa? Anda dan saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi status kita sekarang semuanya adalah hamba. Hambanya Tuhan Yesus. Kita gak bisa nuntut hak atau apapun. Nah kita gak bisa hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Jadi maksudnya apa? Lah terus saya di dalam kekristenan ini ngapain bro? Kok? Jadi gini loh teman-teman. Tuhan cuma mau satu hal dalam kehidupan kita, yaitu T-A-A-T, taat. Itu yang Tuhan suka teman-teman. Nah untuk menyentuh kata taat ini cukup complicated. Taat itu kompleks. Taat kepada firman Tuhan, ya, taat kepada apa yang Tuhan mau, meskipun kita mau lain bertentangan lah, udah kita karena taat, ya udahlah saya ikut apa kata Tuhan aja. Nah, mencintai hadiratnya, menjaga keintiman dengan Tuhan dan lain sebagainya itu taat. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan dunia akhir-akhir ini mungkin membuat kita cukup kekeringan secara roh teman-teman. Nah makanya gini loh, kembali saya mau ingatkan kepada setiap kita pada hari-hari ini, yuk pikirkan kembali yuk rancangan Tuhan yang begitu dahsyat dalam diri kita masing-masing, yang Tuhan sudah berikan sedari kita di dalam rahim kita. Tuhan udah rancang yang terbaik. Kalau gak percaya kalian buka Yeremia 1 ayat 5, itu udah jelas banget. Tuhan udah jelas sekali memberikan kita suatu visi yang begitu luar biasa dahsyat. Tapi tolong jangan semuanya dibandingkan dengan realita keadaan sekarang yang ada di depan mata kita teman-teman. Israel juga seperti itu, diberikan visi sama Tuhan akan diberikan negeri yang melimpah susu dan madunya, tetapi ketemunya malah padang gurun. Ya mungkin saya bisa beropini bahwa mungkin itu yang membuat mereka bersungut-sungut. Karena pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.
Tuhan bilang katanya akan diberikan negeri yang melimpah susu dan madunya. Ya betul, tetapi kamu harus berperang dulu. Kamu harus lewati padang gurun dulu sebelum berperang. Nah mereka ini pikirannya cuma Kanaan aja. Tanah perjanjian aja. Tapi gak mau mikirin kalau kesananya itu perlu effort, perlu usaha, perlu tujuan, perlu sesuatu hal yang dikorbankan. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang menjadi bagian kita sebagai umat pilihannya. Jangan kita hanya berpikir janji Tuhan, visi Tuhan kita akan diberkati, Tuhan kita akan disertai, tapi kita gak mau challenge diri kita untuk taat sama Tuhan, ya susah. Jadinya nanti mental pecundang seperti bangsa Israel. Baru ketemu padang gurun sedikit mereka udah ngeluh. Kamu mau bunuh saya Musa? Lebih baik saya di Mesir aja, gak apa-apa diperbudak tetapi dikasih makan. Kalau pengen anggur bisa minum anggur. Pilih nyaman. Mereka lebih memilih kenyamanan daripada bebas dari perbudakan. Nah, bagaimana dengan kita teman-teman? Ingat Tuhan punya visi, Tuhan punya destiny yang luar biasa dahsyat bagi setiap kita. Tapi Anda harus ingat, akan selalu ada padang gurun yang harus kita lewati, akan selalu ada pertempuran atau battlefield yang harus kita tuntaskan. Amin, Youth Regeneration. Jadi jangan bawa mentalitas pecundang di dalam perjalanan kekristenan kita, saya mau kasih tahu. Kalau mentalitas kita cuma seperti itu, pilih nyaman daripada pilih merdeka, susah. Sampai kapanpun kita akan terus berkutat kepada situasi kondisi yang gak pernah berkemenangan. Yang ada putus asa, yang ada hancur karena zaman, hancur karena himpitan keadaan. Kita akan susah untuk memperoleh kemenangan. Mari teman-teman kita kembali perbaharui ekspektasi kita, pengiringan kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Mungkin di minggu-minggu ke depan kita akan belajar tentang Yosua. Ya, tapi hari ini saya mau menekankan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang mau dipimpin, orang-orang yang mau diarahkan. Karena kenapa? Tuhan punya promised land bagi setiap kita. Tuhan punya perjanjiannya sendiri-sendiri bagi setiap kita. Tuhan mau untuk kita taat aja. Supaya kita bisa nyampe kepada janji Tuhan tersebut, teman-teman. Amin. Nah, untuk penutup kita buka di kitab Ulangan pasal 11 ayat 9. Ya, kitab Ulangan pasal 11 ayat 9 bisa diperhatikan di handphonenya, di device-nya mungkin ada tersedia di situ. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Terima kasih dalam Tuhan teman-teman semua. Ini janji memang untuk bangsa Israel. Ya, saya nggak mau bilang ya kita udah tahu lah, kita juga umat perjanjian, kita juga umat pilihan Tuhan. Ya memang kita bukan Yahudi, tetapi kita adalah umat perjanjian di akhir zaman. Dan saya percaya Tuhan punya janji bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Yang percaya katakan amin. Nah, barang siapa yang ingin menerima dan menikmati janji Tuhan tersebut, ingat Tuhan cuma satu, Tuhan mencari orang yang taat. Orang yang hatinya mau melekat, yang mau diarahkan, yang di-guiding, yang gak banyak cincong, ya, yang gak banyak komplain sama Tuhan, yang gak banyak bersungut-sungut sama Tuhan. Orang-orang yang mau bersyukur di dalam segala keadaan, orang-orang yang siap di dalam setiap peperangan. Sudah kasih dalam Tuhan teman-teman, semua saya mau kasih tahu. Hari-hari ke depan itu seperti peperangan, kita akan melewatinya satu demi satu. Peperangan setiap kita berbeda-beda teman-teman. Ya. Dan untuk sampai kepada janji Tuhan akan ada banyak hal yang harus kita lewati. Akan ada banyak tes atau ujian atau rintangan yang harus kita tuntaskan.
Makanya pesan saya di hari-hari ini adalah kembali kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Melekatlah kepada Tuhan. Ini akan selalu setiap saya bawa firman, saya akan tekankan hal ini. Karena itu sumber kekuatan cuma di situ teman-teman. Ya, cintai hal-hal yang rohani. Karena itu akan menguatkan iman percaya kita. Suka atau tidak suka, tetapi begitu kenyataannya teman-teman. Tuhan akan berbicara melalui pujian yang kita dengar, ya, firman Tuhan yang kita baca. Jangan kebanyakan melihat hal-hal yang gak jelas. Oke? Jadi itu aja kebenaran firman Tuhan. Mari kita bisa, saya berdoa untuk setiap kita bisa sampai kepada janji Tuhan atau the promise land kita masing-masing. Milikilah hati yang taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Biarlah rema firman Tuhan hari ini kembali akan tertanam, berakar dan bertumbuh serta berbuah. Dan menghasilkan buah yang ranum Tuhan, yang bisa dinikmati oleh Engkau sendiri dan orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami terus dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Kami tidak mau kehilangan rasa. Biarlah kami dapat memelihatkan, supaya kami dapat merefleksikan karakter Kristus melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam hidup kami. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memelihara kami, dan kami percaya dan iman kami teguh bahwa kami akan dilindungi di dalam kuat kuasa sayap-Mu. Teman-teman, mari kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita dengar, apa yang belum timbul di dalam hatimu, semuanya Tuhan berikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Terimalah iman yang tidak tergoncangkan dan terimalah pengharapan yang tidak terhancurkan. Dan terimalah cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terhentikan oleh zaman dan situasi sesulit apapun. Mari kita terima berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan. Dan teruslah mengalir seperti sungai Yordan yang terus mengalirkan aliran sungainya pada siapapun yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berkat ini dijelaskan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sedikit pengumuman teman-teman, untuk minggu depan kita akan mulai untuk ibadah tatap muka, Youth Regeneration juga. Kita akan sudah mulai onsite, so jangan sampai lupa untuk kita semua bisa datang. Itu hari Minggu ya, jam 2 siang. Saya ulang sekali lagi, Youth Regeneration akan mulai untuk ibadah tatap muka di hari Minggu jam 2 siang. Kita ketemu minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.